Ya, bismillah, lanjutnya. Itu adab yang keberapa? Keempat. Ayura'iya ahkamat taujuwiti wa ikhrajil hurufi min makharijiha wa tartilil qur'ani liqauli ta'ala wa rattilil qur'ana tartila. Suratul Muzammil ayatu 40 ya. Memperhatikan hukum-hukum tajwid. Nah, ini sebelum baca Quran kita belajar tahsinul Quran ya. Tajwid ya. Bagaimana baca idghamnya, ikhfa ma, mat tofi'inya, mat wajibnya, ifa syafawi, idhar, dan segala macam itu tajwid-tajwidnya. Wa ikhrajil huruf, dan bagaimana mengeluarkan huruf, yaitu memberikan hak-hak huruf pada setiap bacaan di dalam Al-Quran. Bagaimana huruf ro, do, kho, ha, jim, itu hak-haknya diberikan ya, secara adil ya. Min makharijiha, tempat keluarnya huruf, yaitu dari ketika belajar tajwid itu pasti akan diajari oleh guru-guru kita makharijil huruf. Wa tartilil Quran, dan membaca secara tartil. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu benar-benar secara tartil. Yang kelima, adab yang kelima, yustahabu maddul qiraati wa tahsinu sauti bil qiraah ya, dianjurkan, disunahkan itu maddul qiraah. Maddul itu apa ya? Merenggangkan ya bacaan atau memanjangkan bacaan dan memperbagus suara ketika membaca Al-Qur'an ya. Faqad suila Anasun, yang ini Anas adalah sahabat Nabi, itu pernah ditanya radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau, Anas bin Malik, kaifa kanat qiraatu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Anas, bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya. Faqala, Anas berkata, kanat muddan, maka bacaan Rasulullah itu muddan, apa mud itu apa? Enggak disambung itu maksudnya apa? Satu ayat selesai langsung satu kalimat atau saya tidak disambung-sambung ya, atau renggang-renggang ya. Summa qara'a bismillahirrahmanirrahim bimaddin ya, kemudian membaca satu surat Al-Qur'an dengan satu mad, satu jarak ya. Bismillah muddu, memanjangkan. Billahi wa yamuddu, birahmani wa yamuddu birahimi. Nah, nanti bisa ditanyakan pada guru tahsin itu. Satu mud itu gimana? Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa zayyinu aswatakum bil Qur'ani, maka hiasilah, perbaguslah ya, suara-suara kalian itu ketika membaca Al-Qur'an, suaranya yang bagus ya. Yang bagus ditata supaya napasnya panjang, setiap kalimat mendapat haknya, setiap huruf mendapat haknya. Adab yang keenam, ayyakuna mutadabbiron lima'anil Qur'ani ya. Hendaknya seorang yang membaca Al-Qur'an itu harus mentadaburi apa? Makna-makna yang ada di dalam Al-Qur'an. Tahu. Nah, supaya tahu tentang makna-makna Al-Qur'an ya belajar bahasa Arab. Kita tidak akan tahu maknanya yang ada dalam Al-Qur'an, kandungan maknanya dalam setiap ayat, kecuali kita baca Quran. Selama ini kita disibukkan hanya tahsinul Quran, tajwid, hukum idgham, ikhfa, tapi tidak tahu apa yang di dalam kandungan Al-Quran. Ketika melewati ayat-ayat azab, santai-santai aja. Ketika melewati ayat-ayat bisyarah, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman masuk surga, biasa-biasa saja. Kenapa? Tidak tahu maknanya. Justru nangis ketika melihat melewati ayat-ayat yang tentang zakat, itu kan nggak pas ya kan. Ketika melewati ayat tentang azab, justru biasa-biasa saja, malah senyum-senyum. Nah, karena apa? Tidak tahu maknanya, artinya, kandungan, bahkan tafsirnya tidak tahu. Tapi kalau orang yang tahu, mendalami maknanya, mentadaburi ya, pada setiap ayat-ayatnya, ketika melihat ayat azab, dia berlindung kepada Allah. Ketika melihat ayat-ayat melewati ayat tentang surga, dia berharap supaya kita termasuk penduduk di dalamnya. Ketika kita melewati ayat-ayat tentang kisah Nabi, kita merunungi Nabi Yusuf, Nabi-Nabi sebelum dahulu, merunung ayatnya ya. Tapi kalau orang tidak tahu maknanya ya, yang dia fokus pada bacaannya saja, lewat ayat adab, lewat ayat bisyarah, ya biasa-biasa saja, tidak pengaruh.
Bahkan imam-imam nangis nggak tahu ketika menangis itu apa yang ditangisi, apa dia ingat utangnya atau yang karena diputus cintanya. Ya. Nangisnya bukan karena ayat yang di dalam tadi, ya, karena dia lagi sakit hati, ya, dan lain sebagainya. Terus mana lagi nih? Mana tadi? Ya, ayakuna mutadabbiran lima anil Quran. Ayatnya dia mentadabur pada setiap makna-makna Al-Quran, mutafa'ilan ma'anyatihi. Dia selalu pada setiap ayatnya. Sa'ilan lillahil jannah, dia minta kepada Allah tentang surganya ketika melewati ayat tentang surga. Hina waroduha, ketika melewati ayat-ayat tadi, yaitu ketika membaca tentang yang dibaca kebetulan tentang ayat surga, ya kita minta tentang supaya kita menjadi anggota di dalamnya. Wa musta'idan bihi minan nar, berlindung kepada Allah ketika kita sedang membaca ayat-ayat yang sedang kita baca itu tentang menceritakan tentang neraka, ya, tentang neraka. Qala ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun yatadabbaru ayatihi wal yatadakkaru ulul albab. Itulah kitabun, yaitu Al-Quran, yang kami turunkan kepada Muhammad, yang kami turunkan padanya sebagai bentuk apa? Mubarakun, yang penuh dengan berkah. Liyatadabbaru, supaya mereka itu mentadaburi setiap ayat-ayatnya. Wal yatadakkaru ulul, supaya orang-orang yang mempunyai albab atau orang yang mempunyai akal itu supaya mengambil pelajaran. Di dalam hadis, wa fi hadis Hudzaifah qala, dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman, dia mengatakan, idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha, wa idza marra bi su'alin sa'ala, wa idza marra bi ta'awudin ta'awwada. Ya, kata sahabat Hudzaifah, apabila melewati ayat-ayat yang di dalamnya ada tasbih, ya, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, mereka membaca tasbih subhanallah. Wa idza marra bi su'alin sa'ala, apabila melewati ayat-ayat yang melewati pada ayat-ayat yang berkaitan tentang doa atau permintaan kepada Allah, maka dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Apabila dia melewati ayat-ayat yang di situ ada perlindungan, minta perlindungan kepada Allah, maka dia berlindung kepada Allah. Begitu. Tahu karena ada mentadaburi ayatnya, tahu maknanya lah. Supaya tahu maknanya ya belajar bahasa Arab. Kalau nggak tahu bahasa Arab, ya gimana kita mau bertasbih, mau kita ta'awud, mau berdoa kepada Allah ketika melewati ayat-ayat di situ ada kandungan-kandungan berdoa, isti'adzah atau ta'awud, ya, di situ. Dia nggak tahu, ya. Adab yang ke-8, ayuhsinul istima'a ilaihi wal insati inda sima'ihi, ya. Memperbagus pendengarannya, ya, konsentrasi ketika mendengar Al-Quran. Apalagi udah tahu maknanya Al-Quran, mendengarkan nikmat, ya, ketika dibacakan, oh ini artinya begini, maknanya begini, tafsirnya begini. Dan memperbagus pendengarannya, berkonsentrasi mendengarkan Al-Quran. Wal insat, yaitu diam ketika mendengarkan Al-Quran, ya. Ketika dibaca Al-Quran kita diam, jangan kita ngobrol, ya, membicarakan tentang keduniaan, makanan, membicarakan tentang film, sepak bola, ini kan nggak pantas. Firman Allah dibacakan, kita malah berpaling, nanti hati kita akan terkunci, takutnya begitu, ya. Itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al qur'anu fasta'inu lahu wa ansitu la'alakum turhamun, suratul A'raf ayatu arba'in ba'da mi'atain. Ya. Apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u, maka dengarkanlah oleh kalian. Ini fi'il amr, ya. Fastami'u dari kata sami'a yasma'u, istami, yaitu fastami'u, ya. Dengarkanlah oleh kalian semuanya, ya. Wa angsitu, dan diamlah kalian semuanya. Nah, supaya la'alakum, supaya kalian turhamun, mendapatkan rahmat tuh. Mendengarkan Al-Quran saja kita mendapatkan rahmat, tidak membaca kita itu, ya. Tidak membaca, cuman mendengarkan ada orang baca Quran, seorang khotib, seorang imam, seorang qari membaca Al-Quran, maka kita dengarkan.
Kita mau mendengarkan dapat pahala, selain mendapat pahala yang lebih jauh dari itu mendapatkan rahmat la'alakum turhamun.